Di televisi, di media sosial, saudara, kita temukan ada orang yang berkuar-kuar, ribut, protes, macam-macam. Itu waktu belum kena tangkap. Pas kena tangkap, layu. Tuhan tolong siapkan seluruh hati, hidup, dan apapun yang ada pada kami, supaya bisa menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu diberitakan, biar bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tuhan tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami maupun yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong supaya kemudian firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema yang ditetapkan oleh Majelis Node Gemit adalah berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergi dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ini dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Tema ini menarik bagi kita saudara-saudara, berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Saya mulai dari dua catatan ini. Pertama, saudara, di televisi, di media sosial, saudara, kita temukan ada orang yang berkuar-kuar, ribut, protes, macam-macam. Itu waktu belum kena tangkap. Pas kena tangkap, layu. Dia kayak langsung mati. Itu bagian pertama. Dari bisa saja orang berteriak-teriak, katanya ini yang benar, yang itu salah. Tapi apa mungkin bisa bertanggungjawabkan? Belum tentu. Kedua, saya menemukan sejumlah orang, ketika masih ada di luar sistem itu dia ribut sekali, protes, kritik segala macam. Itu waktu ada di luar sistem. Waktu menjadi bagian dari satu sistem, ternyata tidak bisa lagi. Ini dua catatan awal mengantar kita. Apakah sungguh-sungguh orang mampu untuk menyatakan benar itu benar dan salah itu salah, untuk menegakkan kebenaran. Apalagi saudara tahu bahwa dunia sekarang kan makin terbuka. Pekerjaan sudah sulit lagi, baru kita tiba-tiba dapat pekerjaan. Wah, sudah ikut-ikut saja, salah benar sudahlah. Mau buat apa? Itu catatan awal. Lantas kita membaca bagian ini saudara-saudara, Injil Lukas pasal 13.
ayat 31 sampai ayat 35. Dimulai dari sebuah informasi yang menarik sekali. Informasi tentang beberapa orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan, menyingkirlah sedikit. Karena Herodes ingin membunuh engkau. Kita mendapatkan informasi selama ini seolah-olah kalau sebut Farisi itu yang ada dalam kita punya pikiran. Farisi itu selalu orang tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang paham tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Tetapi mereka tidak baik. Tapi bagian ini nih menarik saudara. Saya ingatkan kita kembali. Kaum Farisi adalah satu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Itu orang-orang Farisi. Saudara-saudara, pembacaan ini menunjukkan bahwa ada orang Farisi yang baik. Tapi ada juga orang Farisi yang jahat. Tidak semua orang jahat. Ada juga orang baik. Dalam kelompok-kelompok tertentu tidak semua jahat. Ada juga orang yang baik. Saudara-saudara, untuk setiap satu orang baik, terdapat 6 orang yang jahat, 6 orang yang tidak baik dalam masyarakat itu, dalam kaum Farisi itu. Orang Yahudi sangat tahu bahwa kaum Farisi itu dapat dibagi dalam 7 golongan. Kenapa tadi saya bilang? Dari satu yang baik itu ada 6 di sekitarnya yang tidak baik. Saya kira ini sebuah ilustrasi bagi kita yang hidup hari ini. Digolongkan kira-kira begini, dibagi begini. Pertama, ada orang Farisi pundak. Orang Farisi pundak. Siapa mereka? Mereka itu membawa kemana-mana. Ke sana kemari. Di atas pundak mereka perbuatan baik mereka untuk dipamerkan. Mereka disebut orang Farisi pundak. Tadi saya bilang ini juga ilustrasi bagi kita. Kita ini kalau bikin ame satu kebaikan itu, kadang-kadang kita mau seluruh dunia tahu. Kepingin begitu. Baru pi bagi ame ini, kasih orang susah dong ini, super mie 2 bungkus ini dia foto. Baru tulis, indahnya berbagi. Baik juga. Tapi motivasi yang serius Tidak salah kalau foto. Jangan bilang, aduh Pak Pendeta suruh kita jangan foto. Saya jangan lihat Pak Pendeta coba foto Tidak. Motivasinya. Jangan sampai kebaikan kita tuh kita kepingin supaya semua orang tahu di mana-mana. Dalam motivasi untuk kebanggaan diri sendiri. Saya kira ini sebuah ilustrasi tentang kehidupan kaum Farisi pundak. Bawa kebaikan mereka. Itu kalau mereka bercerita selalu lu tidak tahu. Yang itu untung. Itu hari kalau saya tidak ada. Wah itu. Ini Farisi pertama. Kedua saudara-saudara. Orang Farisi yang menanti sedikit saja. Orang Farisi yang menanti sedikit saja, siapakah mereka? Mereka senantiasa. Kaum ini senantiasa mendapatkan alasan untuk menunda perbuatan baik sampai besok. Harusnya bisa buat baik hari ini, tapi sudah ini terakhir. Nanti besok baru melakukan kebaikan. Mereka menanti sedikit lah, pokoknya sedikit. Masih marah kok? Ya, besok baru bye-bye. Besok 15 nah. Baru bye-bye. Nah, saudara-saudara, mau baik itu hari ini. Siapa tahu besok kita sudah tidak ada. Jangan menunda-nunda itu. Yang harus dilakukan hari ini, baiklah hari ini. Ini suka diet saya. Ada orang yang kita kasih makan dia bilang, tidak, saya diet. Saya makan sudah, batal ini hari sah. Dia bilang, oh iya, sudah. Icip-icip saya, icip-icip. Besok sudah tidak jadi lah. Kayak begitu. Orang Farisi yang menanti. Itu kira-kira begitu. Ketiga saudara-saudara, orang Farisi yang luka atau mengeluarkan darah. Orang Farisi yang luka atau mengeluarkan darah. Siapakah mereka saudara? Mereka tidak mau melihat atau menengok perempuan di jalan. Mereka tidak akan.
Mereka berusaha begitu rupa supaya tidak boleh melihat perempuan. Pasti yang bukan dompung istri toh. Tidak boleh melihat. Bahkan ada yang cenderung akan menutup mata mereka kalau berjumpa dengan perempuan. Tidak mau lihat perempuan. Wih, saya rasa saya susah masuk di ini kelompok ini. Ini berat ini. Orang Farisi seperti ini nih saudara-saudara. Kadang-kadang mereka harus membenturkan diri mereka ke tembok atau rumah-rumah terdekat untuk melukai mereka. Mereka benturkan mereka pun kepala di tembok-tembok, di rumah-rumah untuk melukai, sehingga memperlihatkan luka itu sebagai tanda khusus dari kesalehan yang luar biasa. Nah, kalau mereka terluka itu, ini orang saleh. Ini kelompok yang ketiga, berusaha begitu rupa untuk melakukan itu. Kelompok yang keempat adalah orang Farisi alu dan lesung. Alu itu yang biasa tumbuk-tumbuk itu, dan lesung. Siapakah mereka? Mereka berjalan dengan membungkuk dalam kerendahan hati yang pura-pura dan munafik. Mereka jalan tuh, hampir-hampir orang pembayangan sudah tidak berani untuk langgar. Jalan tangan di muka, membungkuk dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Kelihatan sangat baik, tapi tidak. Munafik itu. Kelompok yang berikut saudara adalah orang Farisi yang menghitung-hitung. Orang Farisi yang menghitung-hitung adalah mereka yang menghitung-hitung perbuatan baik mereka dan seakan-akan mencari sebuah perhitungan dengan Tuhan Allah. Menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mereka. Kalau yang bagian pertama tadi memamerkan kebaikan mereka. Bagian yang berikut ini, mereka yang menghitung-hitung kebaikan mereka, bahkan kepada Tuhan pun mereka hitung-hitung. Orang yang begini ini berat ini. Saya berkhotbah tentang persahabatan, saya bilang ada orang yang ke persahabatan tingkat SD itu kita sudah kenal baik-baik. Di mana-mana kita sama-sama. Tapi jangan coba-coba bikin salah dia. Berani bikin salah, kasih kembali saya penggula-gula. Itu hari saya ada kasih lupa. Wah, itu hitung-hitung dia. Apalagi kalau hitung-hitung dan Tuhan. Tapi ada juga kelompok ini. Yang berikut saudara-saudara adalah orang-orang Farisi yang takut-takutan. Ini kelompok berikutnya. Ada orang Farisi yang takut-takutan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam ketakutan akan murka Allah. Dan dalam ketakutan akan murka Allah itu mereka takut sekali mereka akan dibunuh. Karena itu saudara-saudara, mereka pengikut agama, tetapi mereka dalam ketakutan. Agama pasti akan membunuh mereka. Jadi ketaatan mereka terhadap aturan-aturan agama itu adalah ketaatan yang pura-pura, yang penuh dengan ketakutan, bukan pura-pura. Yang penuh dengan ketakutan. Yang kalau dia iris-iris sayur di dapur, kok tiba-tiba kena dia pun jadi, aduh Tuhan, aduh saya salah apa, aduh Yesus tolong. Hidup dalam ketakutan, tidak bisa nikmat. Itu yang keenam. Yang terakhir saudara adalah orang Farisi yang mengasihi Tuhan. Orang Farisi yang mengasihi Tuhan ini, mereka hidup di dalam pengasihan. Mereka hidup sebagaimana yang dicatatkan oleh firman Tuhan bagi mereka. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan saya kira kelompok yang datang kepada Tuhan Yesus dan katakan kepada Tuhan Yesus, engkau bergeserlah karena Herodes ingin membunuh engkau. Saya kira ini kelompok yang ketujuh ini yang datang minta Yesus baik. Mungkin ada orang berpikir jangan sampai politik juga, tapi tidak. Saya merasa begitu. Supaya kita dengan jujur menempatkan kelompok ini secara baik. Jangan sampai setiap kali kita omong orang Farisi, kita langsung, itu manusia tidak baik semua. Tidak. Kadang-kadang kita suka pukul rata begitu. Pas ada satu orang Timor bodoh, kita memang dasar Timor bodoh. Kenapa satu yang bodoh kami semua kena? Padahal saya pintar ini. Tapi enak saja semua begitu kan, tidak harus begitu kan. Nah itu kira-kira, itu informasi awal di pembacaan ini. Yang kedua saudara-saudara, percakapan tentang Raja Herodes dalam pembacaan ini.
Percakapan tentang Raja Herodes ini saya harus menyampaikannya secara hati-hati saudara. Karena membaca teks ini langsung kita temukan pertanyaan. Waktu Tuhan Yesus bilang pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Ini menyatakan Yesus bilang dia. Seolah-olah Yesus mengatakan dia binatang. Makanya saya bilang saya mesti hati-hati mengatakan ini saudara-saudara. Kenapa? Sekali lagi. Sepertinya Tuhan menyebut Herodes itu binatang. Sama dengan ketika Tuhan Yesus menyebutkan perempuan Kanaan itu anjing. Apa yang sesungguhnya ada di situ? Apa Tuhan Yesus menyebut mereka binatang? Akhirnya dan semua orang bisa saja mengatakan itu dan kemudian meniru. Oh, kok Tuhan Yesus sebut begitu? Tidak saudara-saudara. Kenapa? Ini adalah gaya bahasa yang lazim dalam masyarakat mereka. Ini sebuah gaya bahasa yang lazim di kalangan mereka dan mungkin juga di sekitar kita. Sama seperti lazimnya kita menyebutkan. Sama seperti lazimnya kita menyebutkan. Tuhan itu gembala dan kami ini adalah domba-domba. Jadi ini gaya bahasa yang lazim untuk menggambarkan itu. Jadi saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu saudara-saudara, Yesus tidak menyebutkan dia sebagai binatang. Yesus tidak menyebutkan dia sebagai binatang. Ini bisa dipertegas saudara-saudara dengan catatan ini. Dalam masyarakat Yahudi, serigala itu lambang dari 3 hal. Gaya bahasa tadi menegaskan ini. Dalam masyarakat Yahudi, serigala itu adalah lambang dari 3 hal. Yang pertama, serigala itu dianggap sebagai yang paling lihai atau yang paling cerdik dibanding dengan binatang-binatang lain. Binatang yang disebut serigala itu paling lihai. Jadi ketika bilang si serigala itu, oh ini orang ini licik ini lihai. Kedua, serigala itu dipandang sebagai yang bersifat paling membinasakan. Dia bersifat paling membinasakan dibanding dengan binatang-binatang lain. Jadi setiap kali menyebut serigala, mereka di sana tahu ini paling membinasakan. Ini beda dengan nyamuk demam berdarah. Serigala lebih membinasakan. Kira-kira begitu. Ketika saudara-saudara, setiap kali menyebut serigala, mereka tahu serigala itu adalah simbol dari orang-orang yang tidak mempunyai nilai dan makna. Dia hidup tidak punya nilai dan makna. Yang penting dapat makan saja. Tidak ada nilai sama sekali. Tidak ada makna. Jadi ketika Tuhan Yesus menyebutkan, pergi dan katakanlah kepada si serigala itu. Mereka tangkap dalam konteks seperti ini. Jadi Yesus tidak menyebut dia binatang. Saya mesti hati-hati mengatakan itu. Maksud dari perkataan Yesus itu adalah dalam percakapan yang terjadi dalam pembacaan yang kita baca itu. Pertama saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa saatnya belum tiba. Kasih tahu Herodes, saatnya belum tiba. Memang tidak lama lagi, tetapi saatnya belum tiba. Belum lama lagi, tetapi belum sekarang. Dan Tuhan Yesus masih tetap akan melayani sampai menyelesaikan tugasnya. Dia akan tetap melayani, akan menyembuhkan orang sakit, akan mengusir setan sampai selesai tugasnya. Herodes boleh silakan, dia berencana untuk membunuh saya, tapi belum waktunya, belum. Kedua saudara-saudara, tempatnya bukan di Galilea. Pergi katakan kepada Herodes, tempatnya bukan di Galilea, wilayah Herodes, tapi tempatnya ada di Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem, bukan di Galilea, di wilayah Herodes. Yesus harus mati di Yerusalem. Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya tidak dimanapun juga kecuali di Yerusalem. Apabila seorang nabi yang benar dibunuh, ia dihukum mati sebagai nabi palsu. Tidak ada yang bisa mengadili dan menghakimi dia selain para mahkamah agama, Sanhedrin, yang berkedudukan di Yerusalem. Mahkamah agama lokal di tempat-tempat lain tidak bisa menangani perkara ini. Dan karena itu jika seorang nabi dihukum mati, keputusannya
harus dijatuhkan oleh mahkamah agama di Yerusalem. Sama Tuhan mau kasih tahu sama Herodes, waktunya belum sekarang. Sudah tapi belum sekarang. Kedua dia bilang kasih dia, tempatnya nanti bukan di sini. Tempatnya nanti di Yerusalem. Saudara-saudara, yang ketiga, menarik sekali karena Tuhan ingin mengatakan kepada mereka semua bahwa yang paling penting itu loh, waktu yang ada itu dipakai untuk terus melayani. Terus melayani. Saya sebut sebagai yang penting karena jangan sampai kita berpikir waktunya terlalu sedikit dan tidak usah lagi melayani. Saya menyatakan ini untuk kita semua mengerti bahwa kalau sampai kemudian Tuhan Yesus harus mati di Yerusalem, itu memang betul-betul sesuatu yang telah digariskan sebagai bagian dari misinya untuk penyelamatan umat manusia. Jadi silakanlah Herodes berencana di situ, tapi tidak akan seperti yang dia nyatakan itu. Tidak akan. Tuhan Yesus sangat memahami apa yang menjadi bagian-bagiannya. Bagian yang ketiga dari pembacaan ini, saudara, adalah kata-kata Tuhan Yesus tentang Yerusalem. Dimulai dari sebuah duka cita, dimulai dari sebuah kesedihan. Ketika ia berbicara tentang dosa dari Yerusalem, kota suci itu. Sangat sedih. Yerusalem, Yerusalem. Yesus ingin mengatakan tempat itu tempat di mana bait Allah berdiri. Tempat di mana orang-orang beragama tetapi penuh dengan dosa dan kejahatan. Ini sebuah kesedihan yang Tuhan Yesus nampakkan dalam kata-katanya tentang Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Ada bait Allah di situ. Disebut sebagai rumah Allah. Orang-orang beragama hidup di situ, tapi penuh dengan dosa dan kejahatan. Kedua, saudara-saudara, manusia bukannya menyambut dan mendengar para nabi sebagai utusan Tuhan. Mereka yang tinggal di sana bukanlah menyambut para nabi sebagai utusan Tuhan, tetapi malah membunuh mereka, membunuh para nabi dan melempar mereka dengan batu. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang luar biasa tentang kota ini. Ada utusan Tuhan, bukannya diterima, tapi malah dibunuh, malah dirajam sampai mati. Ketiga, saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya sangat mengasihi manusia. Dia menunjukkan dirinya yang sangat rela menerima dan menghibur jiwa-jiwa yang hilang dan malang. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya bagi mereka dalam perlindungannya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tuhan Yesus menyatakan tentang Yerusalem, dia kasih tahu dalam kerelaan yang penuh kasih, dia rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya. Keempat, rumah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sepi dan sunyi. Rumah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus akan menjadi sepi dan sunyi. Artinya, bait Allah meskipun dihiasi dengan begitu megahnya dan sering dikunjungi orang, bait Allah yang dihiasi dengan megah dan dikunjungi oleh banyak orang, akan menjadi sunyi begitu Kristus meninggalkan bait Allah itu. Bait Allah itu ada di tangan mereka, dan kemungkinan besar mereka telah menjadikan bait Allah itu sebagai berhala saja.
karena Kristus tidak tinggal di dalam. Tempat di mana orang-orang berkumpul dan beribadah, dan kalau Tuhan tidak tinggal di situ, itu hanya tempat berhala. Yesus harus menjadi dasar di situ. Ini kata-kata Yesus tentang Yerusalem. Yang berikut, saudara, Tuhan Yesus menarik diri dari orang-orang yang mengusirnya. Mereka tidak akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dan karena itu katanya, kamu tidak akan lagi melihat aku. Kamu tidak lagi akan mendengar tentang aku. Nanti pada waktu penghakiman, orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang. Baru di waktu itulah kamu akan sadar betapa bahagianya kamu bila bersama-sama orang-orang yang berkata demikian. Kamu akan melihatku sebagai Mesias. Kalau kita merenungkan bagian-bagian ini, kita bisa merasakan betul bagaimana sebuah dinamika yang menolong kita untuk memahami sebuah perjalanan yang tidak gampang bagi umat manusia. Itu pembacaan kita. Saudara-saudara, mari kita mengerucut kepada tema kita hari ini. Dari apa yang saya katakan panjang lebar tentang teks itu. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah berani bersuara demi menyatakan kebenaran. Ini beberapa catatan yang mesti kita pakai ketika kita pulang dari sini demi menegakkan kebenaran. Pertama, orang yang berani menyatakan kebenaran itu orang yang bicara untuk menegakkan kebenaran. Pertama, orang yang berani itu adalah orang yang tahu tempat, tahu masalah, dan tahu orang. Itu dia nama berani. Tempatnya di mana, masalahnya apa, dan siapa. Itu penting. Ada orang itu berani-berani sama tidak tahu tempat. Segala sesuatu ini kan ada di pun tempat. Kita pakai jas itu bagus toh, tapi tidak boleh pakai di pantai. Siapa yang pendeta bisa? Pendeta tidak bisa saya pergi pantai, mesti jas, kalau tidak toga. Hai, tahu tempat. Juga ketika kita berkata tentang sesuatu yang benar, mesti tahu tempatnya di mana. Tahu apa masalahnya. Persoalan kita di dunia ini adalah banyak orang tidak tahu masalah tapi bicara seolah-olah dia benar. Tidak tahu data tapi bicara seolah-olah dia paling benar. Untuk menegakkan kebenaran, tahu tempat, tahu dia pun duduk persoalan. Jangan sampai satu orang demo, semua bangun demo, tanya bilang kenapa demo? Pokoknya kita demo Pak. Pokoknya apa? Jadi tahu masalahnya. Yang ketiga, orangnya siapa? Ini kita lagi berhadapan deh siapa? Ini juga penting supaya tidak pukul rata toh. Kalau ada sesuatu, ada pimpinan yang salah misalnya, kan dia punya anak buah doyan salah. Atau apa, kita ingin mengkritisi sesuatu. Kadang-kadang kita taruh saja. Bayangkanlah saudara, yang paling gampang untuk dipahami dalam konteks orangnya siapa. Ini kita mesti tahu, ini kita bawa dengan orang timur toh. Oh iya, waktu bawa dengan orang timur, ya karena kita tahu dia orang timur, ya pakai bahasa timur. Bayangkan kalau saudara pergi ketemu orang timur dan saudara pakai bahasa Inggris semua. Wih, kan mengerikan. Thank you. Iya, thank you. Maafkan Fafa, Pak. Fafinnya itu bahaya itu. Saudara bisa bayangkan sekarang, kalau menyatakan yang benar, yang berani itu adalah orang yang tahu tempatnya di mana. Orang yang tahu masalahnya apa. Dan orang tahu pada siapa dia bicara. Itu berani namanya. Itu dia nama berani. Kedua, berani itu berkaitan dengan bersuara dengan cara yang benar untuk mempengaruhi dengan benar. Bersuara dengan cara yang benar untuk mempengaruhi dengan benar. Kita maksud sesuatu yang kita pandang benar. Ini kan kita mau pengaruhi orang lain untuk dukung kita kan. Untuk pengaruhi orang lain untuk dukung kita. Itu caranya mesti benar. Caranya mesti dengan cara yang benar. Tidak dengan kata-kata kotor. Tidak dengan memaki. Tidak dengan menyebutkan orang binatang.
Tidak menghasut. Tidak boleh menghasut. Dia di belakang seperti dia yang kipas-kipas kok, orang maju kok. Tidak begitu. Dan mengikuti prosedur. Segala sesuatu itu kan ada prosedur. Berbicara dengan benar, yang disebut berani itu bukan saja tadi tahu tempat, tahu masalah, tahu siapa, tetapi tahu cara yang benar. Menyampaikan dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita ini, orang NTT ini waktu rapat itu tidak apa-apa. Waktu interupsi itu kita sama kayak kerusuhan. Interupsi! Hai, kok mau membunuh dengan siapa di sini? Karena jadi cara yang benar. Mempengaruhi dengan cara yang benar. Saya kira kalau kita tahu masalahnya apa, kita tahu datanya seperti apa, orangnya seperti apa, mempengaruhi kan tidak susah. Tapi caranya benar. Itu dia nama berani. Tapi kalau kita menghasut saja dari belakang-belakang, itu dia nama penakut. Berani datang saya omong di sini. Selesai. Itu berani namanya. Sekaligus juga saudara, dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Pertanggungjawabkan ini banyak, risiko-risiko hukum, atau pertanggungjawabkan dengan data-data dan lain sebagainya. Itu cara benar. Ketiga, tidak menggalang kekuatan untuk menekan secara anarkis. Kepentingan saudara-saudara untuk berani bersuara demi menegakkan kebenaran, tidak mengumpulkan massa, tidak menggerakkan orang banyak-banyak untuk menekan secara anarkis. Tidak seperti itu saudara. Kenapa? Kita lihat banyak sekali ketika manusia banyak berkumpul, tidak bisa terkendali lagi. Banyak orang merusak. Ini pemerintah dong bertanam pohon, pasang ini tiang listrik, dompi, patah buang, cabut buang. Tidak merusak. Tidak menjara. Tidak menjara. Tidak pakai kesempatan. Saya ingat waktu kerusuhan tahun 98. Wih, kami mahasiswa itu paling enak. Lewat tempat, dulu ada tempat Coca-Cola di sana. Wih, masing-masing pegang satu botol panjang begini. Rokok pegang. Ini dulu memang orang susah kalau demo ini begini sudah. Saudara-saudara, jangan pakai kesempatan itu untuk merusak, untuk menjara. Tuhan tidak setuju dengan itu. Benar itu benar saja. Dengan cara yang benar. Tidak usah anarkis. Tidak usah. Berikut saudara-saudara. Bersuara yang benar itu saudara. Berani. Memang berani, tetapi tetap menjalankan tanggung jawab. Tetap menjalankan tanggung jawab. Jadi berani menyatakan, tapi tanggung jawab kita juga dijalankan. Artinya saudara, tidak memanfaatkan sesuatu untuk lari dari tanggung jawab. Dulu itu pas kerusuhan tahun 98, mahasiswa dong senang. Kenapa? Tidak kuliah 2 minggu. Senang ya. 2 minggu tidak kuliah, lantas senang. Oh, itu bukan dia nama berani. Tanggung jawab tetap dijalankan. Bahwa kebenaran mesti dilaksanakan, betul. Tuhan Yesus itu dia tetap menyatakan sesuatu. Dalam situasi yang sudah mulai rumit, dan tinggal sedikit waktu lagi, tanggung jawabnya tetap dia jalankan. Sampai tuntas, sampai selesai. Itu namanya berani. Itu namanya berani. Dalam tanggung jawab itu dia tidak tersinggung dengan segala hal. Tidak. Sampai tuntas. Selanjutnya saudara. Bersuara dengan benar itu dibangun di atas kepedulian dan kasih. Itu berani itu. Kita mengungkapkan sebuah kebenaran itu dibangun di atas peduli dan kasih. Bukan pencitraan. Apalagi menarik keuntungan di situ. Bukan pencitraan. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu dengan benar itu bukan pencitraan. Di atas kasih. Di atas kepedulian yang sungguh. Itu benar. Itu berani namanya. Kalau tidak saudara-saudara kita bersuara dengan benar. Katanya ini benar. Tapi sesungguhnya tidak. Kita menjual kemiskinan.
Kadang-kadang kami bisa pi foto amin anak-anak kecil dong yang bermain bola kok ingus meleleh di sini. Terus kita bikin proposal, datang dapat 100 juta, yang 50 orang dapat, yang 50 ada di kita. Itu tarik keuntungan dia benar. Benar itu benar saja. Terakhir saudara, bersuara dengan benar dan berani itu memberi solusi, memberi jalan keluar. Ini tidak benar, solusi saya ini, ya itu berani dia nama. Karena ada orang di dunia ini yang hanya merasa dirinya paling benar tanpa memberi solusi, menyalahkan semua orang tanpa mendengarkan. Boleh bersuara dengan benar itu betul-betul mesti dinyatakan dengan benar, betul-betul memberi solusi. Kita prihatin dengan ini masalah, toh kita mau dia menjadi baik. Lantas bukan saja mengkritisi itu, tapi saya mau kasih tahu ini yang jalan yang menurut saya paling baik dipakai ini. Silakan kita berdiskusi. Begitu. Itu dia nama berani. Tapi kalau mengkritisi tanpa memberi solusi, apalagi sekedar menakut-nakuti, kita telah mencitrakan diri kita sebagai yang paling benar. Kita merasa paling benar. Kita ini dalam kehidupan rumah tangga saja, kalau kenapa orang bertengkar di mana-mana, suami istri bertengkar? Kan semua rasa diri paling benar sudah. Istri rasa diri paling benar, suami rasa diri paling benar. Istri baru mau ngomong, lu diam. Berani satu kata lagi. Satu kata lagi kenapa? Tidak, pokoknya satu kata lagi saya. Ya saudara, kalau bersuara dengan benar itu kasih solusi apa? Jangan ribut-ribut tapi tidak ada solusi. Mau bikin apa? Saya kirim tantangan serius saya bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Kadang-kadang kita pun kondisi itu adalah ada sesuatu benar, tapi orang kan sudahlah, daripada cari masalah, sudah diam-diam sudah. Daripada berurusan lebih banyak, lebih baik diam-diam. Nah, sekira ini perenungan yang baik bagi kita di minggu ketiga, minggu sengsara ini. Renungkanlah dan biarlah itu kita pakai. Berani bersuara untuk menegakkan kebenaran. Itu menjadi pergumulan kita di minggu sengsara yang ketiga. Selamat berjuang bagi kebenaran. Berbicara dengan benar, dengan cara yang benar. Memahami betul segala sesuatu dan nyatakanlah itu dari atas kepedulian, di atas kasih.